Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin. Fabidzalika amarna an nafraha wa nashkura biwujudi sayyidil mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Fatihi babi min abwabil mahjubin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة faman kana aksaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin muslimin muslimat sidang jamaah maulid yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah disentuh hati atau jiwa kita dengan dua buah nikmat Allah yang adanya hana diberi Bandung kepada manusia-manusia yang lain, yaitu nikmat kudrah dan iradah. Makna iradah, makna iradah adalah bercita-cita untuk mengerjakan sesuatu. Makna kudrah adalah mengerjakan sesuatu yang dicita-citakannya itu. Dua buah nikmat tersebutnya uronyokannya pada yangnya pada tempat yang mulia. Sebelumnya tempatnya adalah pasar, pekan. Nyabata orang kampungnya adalah pekan. Pekan dalam bentuk apapun pasar itu dia tempat terlaknat. Oleh karena pada hari ini kita pakai untuk merayakan kebesaran hari lahirnya Nabi Muhammad, tempat ini pun turun rahmat atau barakahnya. Kembali kepada dua buah nikmat yang tadi, kudrah dan iradah. Iradah adalah bercita-cita untuk mengerjakan sesuatu. Kudrah adalah mampu mengerjakan sesuatu yang sudah dicita-citakannya. Orangnya adanya kehasil bagian. Urung-urang karena iradah Bandung jauh sebelum acara ini terlaksana. Mandumna bercita-cita untuk mengerjakan, merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Hari ini sudah terbukti, sudah terjadi. Itu dinamakan dengan kudrah. Ketahuilah adanya hana diberi Bandung kepada manusia. Terbukti gedanya dalam kantornya lejakin kandungnya ramai. Malah jauh lebih ramai daripada acara yang dia laksanakan orangnya. Boh na pegawai negeri atau na pegawai honor terserah. Tapi urung-urung yang hanya hadir uronyonya, ketahuilah orang-orang tersebut tidak mendapatkan kudrah dan iradah daripada Allah. Sehingga
Sekaya apapun mereka, sesehat apapun mereka, yang acara orangnya tidak dapat dihadiri. Bagi kita yang hadir, ini merupakan kudrah dan iradah daripada Allah, nikmat terbesar. Perkara itu wajib untuk kita syukuri. Wajib kita syukuri dan nyawati nama nikmat daripada Allah. Wajib untuk syukuri. Pelafai yang harus kita pakai untuk kita syukuri. Orangnya akan berulang berulang. Lafai tersebut, kalimah tersebut wajib dibaca tiap-tiap orang merasa nikmat daripada Allah. Lafainya alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Setiap kali kita merasa sudah diberi nikmat oleh Allah dalam bentuk apapun, kalimah tersebut wajib diucapkan. Misalnya, kita diberi nikmat berkesempatan untuk beribadah. Sembahyangkah itu, puasakah itu, setelah selesai melaksanakannya, wajib membaca doa syukur itu. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Barang siapa yang sudah berbuat ibadah lantas dia tidak membaca doa tersebut, dikhawatirkan ibadahnya ditolak oleh Allah. Ulang dulu, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Adanya wajib membaca tip-tip merumpuk nikmat. Nikmatnya letak daripada Allah. Nikmat tidak mesti kekayaan. Nikmat tersebut tidak berupa materi, tidak terkhusus kepada materi. Tidak. Bahkan kesehatan Anda hari ini itu merupakan nikmat terbesar. Bayangkan, paduk nala orang yang jauh lebih muda daripada Anda tapi kadeti lagi kain. Itu sudah dicabut nikmat kesehatan. Dan setiap nikmat yang telah Allah berikan itu merupakan amanah. Amanah itu akan dipertanggungjawabkan. Kamu mempunyai belanja di dunia, mempunyai kekayaan. Kemana kau belanjakan kekayaanmu? Itu dipertanyakan. Kamu mempunyai kesehatan. Kemana kau bawa kesehatanmu? Itu akan dipertanggungjawabkan. Kamu mempunyai anak. Kemana kau bawa anakmu? Kepada agamakah dia? Kepada duniawikah dia? Semua itu akan dipertanggungjawabkan. Maka bagi kita yang Islam wabil khusus beriman kepada Allah, berhati-hatilah terhadap nikmat Allah. Nikmat itu akan terlena. Terlena kita dengan nikmat, namun dia dapat menjerumus ke dalam neraka kalau kita salah mempergunakannya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Maulid yang dirahmati Allah. Salawat dan salam sama-sama kita hantarkan atas kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana oleh beliau 1400 tahun yang telah lalu dia sudah menangisi akan keadaan kita hari ini. Semenjak dia dilahirkan, di mulutnya sudah terucap ummati ummati, bahkan sampai nyawanya sebelum berakhir dia masih mengkhawatirkan mengeluarkan kalimat ummati ummati. Lantas, pantaskah kita hari ini mengidolakan selain daripada Nabi Muhammad? Orangnya dia pemain-pemain bola yang dapat melupakan orang tua kita. Gara-gara aku Messi, tua ke urung Citro. Gara-gara aku boyband,
tua ke guru dan sebagainya. Gara-gara ke dunia, tua kepada sosok yang menyebabkan terjadinya dunia. Andai kata bukan karena Muhammad, jangankan kitanya, dunianya hanggu pegot ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kitanya orangnya berada di posisi sebagai umatnya, umat Nabi Muhammad setara dengan Nabi Bani Israel. Maka kita jauh lebih mulia daripada umat-umat Nabi yang lain. Lantas kemuliaan itu akan kita nodai dengan dosa yang kita kerjakan sehari-hari. Tunggulah pembalasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti akan terjadi. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Maulid yang dirahmati Allah. Sebelumnya kata penghormatan daripada saya kepada Bapak Ketua Penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh anggota-anggota yang bersedia untuk membantu melancarkan acara kita pada hari yang sangat berbahagia ini, dan kepada seluruh hadirin wal hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urutnya bedanya tarayakan Maulid Nabi. Kalimat maulid itu terbagi kepada dua. Ada yang menyatakan maulid, ada yang menyatakan maulud. Kedua-duanya benar. Maulid juga benar, maulud juga benar. Namun perbedaannya, kalau maulid itu bermakna waktu lahir. Berarti menyebutnya tiap apakah uronya acara maulid. Berarti yang dibicarakan waktu lahir. Kapan lahirnya Nabi, jam berapa, malam apa dan sebagainya, itu namanya maulid. Kalau maulud membicarakan sosok yang dilahirkan, yaitu dirinya Nabi. Kedua-duanya benar. Maulid benar, maulud juga benar. Namun yang harus kita pertanyakan, setelah kapadu-padu uroka yang kau ikut rencanakan acara maulid atau maulud, uronya terjadi dan sedang kita laksanakan. Pertanyaannya, apa tujuannya? Kalau tujuannya ingin mengalahkan orang di samping, berarti acara kita hari ini sia-sia, tidak ada nilai ibadahnya. Kalau tujuannya semata-mata untuk merayakan hari kelahirannya Nabi, walaupun yang kita sumbangkan hanya sebutir kurma, itu bernilai ibadah daripada Allah. Mungkin kadang-kadang bertujuan untuk menjatuhkan mental di samping atau di sana atau di sini, terserah. Yang tak berubah lumur atau berubah hanya nilai ibadah. Oleh karena kita need untuk tak berair ulang lahir Nabi, tempat di mana saja boleh. Tempat di mana saja boleh, siang, boleh hari, boleh malam, terserah. Asal niatnya lurus untuk merayakan kelahiran Nabi, itu diberi nilai ibadah oleh Allah. Nah, pada hakikatnya yang dinamakan dengan merayakan maulid adalah menjalankan sunnah-sunnah yang telah diperintahkan. Itu pada dasarnya. Kalau nyodanya cuma bentuk perayaan, pada hakikatnya menyertanya cinta kepada Nabi dan merayakan hari kelahirannya, ubena perintah-perintah Nabi siap untuk tak kerjakan. Itu pada hakikatnya merayakan maulid Nabi. Selain daripada itu, berarti dia cuma merayakan untuk makan-makan. Nah, hadirin kaum muslimin sidang
jamaah Maulid Nabi yang dirahmati Allah, sudah menjadi lumrah di mana saja ada dirayakan Maulid Nabi, di situ tidak terlepas daripada 3 perkara. Hanya terlepas dari heboh perkara part-part mentang tempat yang dibuat acara Maulid. Yang pertama, di situ ada sedekah. Yang kedua, di situ ada sholawat. Yang ketiga, di situ ada tausiah atau pengajian dan sebagainya. Itu tidak terlepas daripada bentuk perayaan hari Maulid. Juga pada hari ini pun tidak terlepas daripada itu. Orangnya nak kauri pak ikut dengan yang berbentuk sedekah. Orangnya nak tausiah sedang disampaikan. Orangnya nak selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, hadirin kaum muslimin sidang jamaah Maulid Nabi yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah sedekah. Sedekah itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah, as-sadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu dapat mencegah daripada datangnya bala. Bala tersebut tidak mesti gempa, tidak mesti banjir, tidak mesti longsor. Tidak. Bala terbesar yang kita tidak sadari adalah ditimpakan ke dalam hati kita adalah iman yang lemah, sehingga kita malas untuk beribadah, malas untuk sholat, malas untuk bersedekah dan sebagainya. Itu bala terbesar. Jangan kita hanya terfokus ketika diucapkan kalimat bala atau musibah itu terkhusus kepada mupok moto, beruntuh gunung dan sebagainya. Yang bala, yang bencana. Bala adalah dicabut iman katanya sehingga lipih iman katanya. Nah, orang beribadah jangankan tanya terpanggil untuk ibadah, malah orang yang ibadahnya pun ada yang benci kadang. Sok alim dia, sok ini, sok itu. Nah, yang perkara bala yang sangat lain. Untuk menghilangkan adanya, berbanyak-banyaklah bersedekah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berguna hati kita. Ada ikut sedekah, anak muncik berterpatok kepada nilai barohi sedekah bertertur baik. Barohi berkah berjuta yang kita traktir buat kawan minum bersama itu juga berbentuk sedekah. Anak Meceh berda jupeng, anak Meceh berda undangan yatim jupeng sedekah. Anak Meceh dan sedekah urung-urung yang sudah berkeluarga. Anda ini bekerja banting tulang untuk apa? Nafkah kepada keluarga. Itu bernilai sedekah. Ikhlas Anda karena Allah, insya Allah rumah tangga tidak kacau. Yang terpunya adalah nilai sedekah. Maka untuk tamu sedekahnya hanya Meceh harus tak bukan acara baru sah untuk sedekah. Tidak. Hanya Meceh. Bahkan sedekah yang paling raya gebalah pahala oleh Allah yang kadang-kadang hanya tersadari adalah bersedekah kepada kedua orang tua kita. Orang cik dan rumah, sekalipun kita sudah mempunyai istri, orang tuamu itu adalah tanggung jawabmu dunia akhirat. Apalagi dia sudah sepuh, wajib kita sebagai laki-laki untuk
memberi nafkah kepadanya. Wajib katanya. Maka hana boleh tayak merantau jauh-jauh dah. Hana boleh tayak tak ikut pengajian di malam, hana boleh. Punya orang tua kita di rumah kita telantarkan, sehebat apapun ibadah kita, tempat kita adalah neraka. Kita tidak perlu mencari wali Allah. Siapa wali Allah hari ini? Yang ada di permukaan bumi ini siapa? Wali Allah adalah di rumahmu. Dia orang tuamu, dia ibumu, dia ayahmu. Itu wali Allah. Terkhusus untuk kita seorang laki-laki, cinta pertamamu mesti orang tuamu. Kalau cintamu melebihi kepada istrimu dibandingkan orang tuamu, kau anak durhaka. Istrimu cinta kedua. Tidak boleh kau duakan orang tuamu dengan istri. Itu tidak boleh. Durhaka. Durhakanya ampun nanti dengan jalan dan taubat kepada Allah. Semua maksiat ada ampunannya. Tapi durhaka itu sulit. Selama orang tua itu masih merasa aku tersakiti karena anakku, selama itu kita menjadi anak yang durhaka. Nauzubillah. Berhati-hatilah wahai saudara-saudaraku sekalian. Menyorina mana? Hormat mana urina? Ketika sudah kita ijab kabul, sah dia menjadi istri kita, surganya di bawah telapak kaki kita. Meninggal orang tuanya, tidak ada izin daripada suami untuk menjenguk, haram untuk dia jenguk. Karena segala bentuk dosa-dosa yang sudah diperbuat oleh seorang istri, itu tanggung jawab suami ketika dia sudah sah menjadi istrinya. Tapi jangan ragam, nyo tampil mati hantu lepas dan ngorunji. Nah, hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Maulid Nabi yang dirahmati Allah. Apalagi bedanya orangnya, tak undang urung-urung yang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak yatim atau piatu dan sebagainya. Urungnya adalah anak-anak surga selama dia belum masuk usia balik. Berkira yatiman sebelum dia memasuki usia balik. Nyoraga golong terus 15 tahun. Di bawah 15 tahun yang yatim. Dia tu 15 tahunnya anak yatim ni, kerana dia sudah wajib mencari nafkah sendiri. Perempuan berkira yatim selama dia belum kahwin. Selama dia belum kahwin. Ya. Jadi biasalah memaknai makna yatim. Taundang tu urunnya alhamdulillah, urun undang. Apalagi pada ajaran urun lahir Nabi untuk nak sedekah ala kadar. Tiap helai rambut yang ada pada anak yatim itu merupakan ampunan dosa untuk kita. Maka disunnahkan ketika kita bersedekah kepada anak yatim atau piatu atau fakir atau miskin, sunnah mengusap kepalanya. Paduk nala kenang pada telapak tangan katanya, duknan ke pengampunan dosa katanya beri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berpegang oleh Rasulullah dalam hadis, ana wa kafirul yatim fil jannah hakaza. Lalu kena Rasulullah dengan anak-anak yatim dalam surga hakaza. Hakaza itu artinya demikian. Dipakai dengan bahasa isyarat. Nyoturah kamu pada daya hurung but, hakatanya isim isyarah. Ketika diisyarah sembari gekun kalimat hakata,
tangan Rasulullah begini. Hakikatnya apa? Begini. Dekat aku dengan anak yatim seperti dekat telunjuk sama jari tengah. Begini. Maka kalau kita ingin dekat dengan Rasul, maka dekatlah dengan orang yang sudah pasti dekat dengan Rasul. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah maulid yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, setiap ada acara maulid tidak terlepas daripada salawat. Boleh diminum sambil mendengar, boleh minum. Kami pun mau minum. Nah, yang kedua, setiap adanya acara perayaan maulid tidak terlepas daripada salawat. Cuman untuk membenah ke depannya kepada panitia, setelah protokol, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian jangan dilupakan ini pembacaan selawat badan dalam bentuk apapun. Kemudian baru kata-kata sebutan. Itu insya Allah acara lebih terberkati. Karena yang kita adakan acara maulid. Maulid itu identiknya dengan selawat. Kalau kita lupakan selawat, berarti kuranglah hikmah perayaan maulid sedikit. Nah, berbicara tentang selawat, satu-satunya ibadah yang dia dalam keadaan lalai sekalipun tapi Allah Ta'ala memberi pahala adalah hanya salawat. Misalnya kita tergijut tapi roh dalam telawut, yang telawutnya diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Zikir-zikir yang lain, la ilaha illallah, astagfirullah dan sebagainya, la hudural qalbah, tidak ada pahala. Hana hadir hati, hana takun secara spontan, astagfirullah, spontan, hana diberi pahala. Hana hadir hati, itu makna astagfirullah. Tapi selawut, tengok takir, dalam WC sekalipun, berniat dalam hati berselawat, diberi pahala Allah. Apalagi sengaja untuk berselawat, lebih lagi diberi pahala oleh Allah. Ya. Padahal diberi pahala oleh Allah Ta'ala untuk berselawat. Pernah dari Rasulullah dalam hadis, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin. Orang-orang yang berselawat kepadaku satu kali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi asyra salawatin. Allah Ta'ala berselawat kepada orang itu 10 kali. 3 dalam selawat kepada Rasulullah, 30 kebalah selawat oleh Allah. Dalam 10 itu Allah angkat 10 derajat, Allah hapus 10 keburukan. Padahal nala keburukan bedanya ditampuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Garis bawah keburukan dalam bentuk dosa kecil. Kalau dosa besar tidak, kecuali dengan taubat. Dosa kecil dari bantah bedah bunuh sampai antain malam demam tanya tapi melaku-laku dosa kecil. Mestilah dosa kecil. Apalagi keadaan dunia hari ini. Dunia sudah dipenuhi dengan keadaan syubhat. Ho yang tidak dosa. Bahkan tak kalah hati wajah urinang sekalipun itu dicatat sebagai dosa kecil. Apalagi kita menikmati dengan kecantikannya, dengan seksinya dan sebagainya, itu lebih lagi kepada dosa.
Nah, maka dosa kecil itu yang tidaknya dosa kecil. Lah pemayang pun banyak berdosa. Hana pun yang dicatat dosa kecil oleh Allah. Semayang tak dia kewajiban kanda, tapi dicatat dosa karena lalai dalam beribadah. Mantu bilang semayang na dosa, apalagi lakukan dan sebagainya. Mudah-mudahan nyo tempat nyo pekan orangnya, nyo pasar orangnya, tempat terlaknat mestinya. Dengan adanya perayaan Maulid hari ini, Allah cabut laknat tersebut, Allah ganti dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Maulid Nabi yang dirahmati Allah. Pernah katanya berselawat kepada Rasulullah? Adik-adik? Kayak berselawat. Selawat dalam bentuk apapun. Namun selawat yang sangat dicintai oleh Allah. Yang adanya kayak kita baca-baca tapi hanya ada program. Dan selawat ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu selawat yang sangat dicintai oleh Allah. Maka selawatnya ditaruhlah dalam sembahyang sebagai rukun sembahyang. Ya tanya mana ada sembahyang pasti ada pun. Nah, pupuh acara apa? Je. Nah acara nah hotel ada ah. Banyak. Jadi tahu kisah yang menyangkut dengan salawat. Mudah-mudahan untuk iktibar kepada kitanya. Ketika kitanya berbangkit pada hari kiamat secara serentak oleh Allah. Berbangkit secara serentak dari masa Nabi Adam sampai akhir umat Nabi Muhammad. Berbangkit secara serentak. Inan kitanya lagi ulat mesti wujud. Bagai jamur. Namun inan bedanya nafsi hana merumpok bermentoy tampil dayo to di hadapan dayo hana merumpok. Ketika dia bangkit diperintahkan bagdanya untuk kuyumutaho yang berkenaan dengan hasyar. Tahu dari mana hasyar? Tahu? Hasyarnya adalah padang mahsyar. Padang mahsyar. Kita tahu dayo dengan mendung dari masa Nabi Adam sampai anudanya sampai urung terakhir tengah yang lain itu. Kita tahu mendung dengan paduk miliar anak duduk kali paduknya jiwa dengan kita tahu. Kemudian diperintahkan maknanya untuk guyujak satu persatu. Idanya dengan yang boleh sadari idanya orangnya. Nyalinan lah yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak bermanfaat lagi ubena harta, tidak bermanfaat lagi ubena anu-anu, dia orang bermanfaat ni. Di dunia aja na harta je terlakai belum. Di dunia je na anu na apa terlakai belum. Tapi pada hari itu yauma la yanfa'u malun wala banun. Hana berfaedah ni ubena harta, hana berfaedah ni ubena anu. Yang kita harap-harapkan itu pada orangnya yaitu syafaat daripada Rasulullah. Syafaat daripada Rasulullah. Namun syafaat itu Rasulullah hanya diberi kepada orang-orang yang bersedia untuk berselawat kepada Rasulullah. Maka namun yang diberi syafaat ketika dalam padang mahsyar. Namun yang diberi syafaat ketika sedang ditimbang amal kebaikan atau keburukannya. Nah, orang yang diberi syafaat ketika sedang berjalan di atas sirat.
jembatan Siratal Mustaqim. Dah syafaat Rasulullah ketika gedanya getimbang amalan gedanya. Ya, segala geno. Kalau mudah-mudahan menulah bentuk di timbangan. Timbang kebaikan gedanya, amal kebaikan dipedu urap belah amal keburukan dipedu urap belah. Urung-urung yang persentasenya 51% kebaikan, 49% keburukan, yang kita lebih baik kena bacu. Urungnya berhak tamang dalam surga sekalipun nyo na timbang keburukan, karena kebaikan memihak kepada orang tersebut walau hanya 1%. Sebaliknya, orang yang 51% timbang keburukan, 49% kebaikan, berhak mesti masuk dalam neraka, mesti untuk merasakan pedihnya siksa daripada Allah. Yang jadi pertanyaannya, tanya kebaikannya keburukannya seimbang, kebaikan 50, keburukan 50. Disitulah Rasulullah berperan memberikan syafaat kepada umatnya. Orang-orang yang nak selawat akan getik rida Rasulullah, akan getik surban Rasulullah pihak timbang kebaikan, supaya kebaikan memihak kepada orang tersebut, kemudian baru dia masuk ke dalam surga. Inan yang diberi syafaat dari Rasulullah, kurang yang timbang antara keburukan dan kebaikannya 50-50. Cuma menyernya kebaikan mudahnya 20%, keburukan 80%, sehingga timbangannya menunjukkan ini. Ya ada grup bro Rasulullah tetap hidup kali. Yang perlu adanya garis bawahi bahwasanya Rasulullah telah dijanjikan syafaat kepada orang yang tem selawi. Inan yang paling dalam garis bawah ini. 4 kemudian syafaat kepada orang yang timbang kebaikan dan keburukannya seimbang. Kemudian orang-orang yang jatah tamang dalam neraka, mudah-mudahan tano-tino beru dalam neraka beru. Amin. Orang-orang yang jatah tamang dalam neraka untuk merasakan pedihnya siksa daripada Allah, selama muhalam abih disiksa kadar kesalahannya, orangnya hanya tidak mau dalam surga. Tapi disiksa baru betul-betul jatah siksa. Mana bayangan ini beri no. Orang yang tinggal itu bayang tabuh hote singgai secara sengaja, bukan karena odor, bukan karena sakit, tinggal secara sengaja. Yang disiksa Allah Ta'ala dengan juru kiamat tertutur ditun di tiuro di akhirat, teribetun di dunia. Kali itu bro, bapak tu natri, hanya kali. Yang jelas siksa ini pedihnya. Ini yang penting kita pegang. Orang selama gohlam abih disiksa, orangnya tidak berhak untuk masuk dalam surga. Ketika habis disiksa, jatah kadar kesalahannya, baru masuk dia ke dalam surga. Singkat cerita ni, adanya panjang tak cerita ni. Singkat cerita ni, ketika habis mendung urung-urung yang kali disiksa dalam neraka, habis mendung demang-demang dalam surga, Rasulullah baru bersenang-senang dengan urung yang dalam surga. Seketika itu Rasulullah sedang bersenang-senang dengan nikmat surga, tapi satu kelompok manusia mentok dalam neraka, sedang disiksa oleh malaikat. Dia merintih kesakitan, menangis, bertanya kepada malaikat pensiksa tersebut, "Wahai malaikat, sampai kapan kepedihan ini akan berakhir?"
Malaikat itu menjawab, sampai tibanya Rasulullah untuk memberi syafaat kepadamu. Kemudian manusia itu bertanya kepada malaikat, di mana Rasulullah sekarang? Malaikat itu menjawab, dia sedang bersenang-senang dengan nikmat yang ada dalam surga. Wahai malaikat, sampaikan salamku kepada Muhammad. Sampaikan salamku kepada Muhammad bahwasanya kami di sini adalah bahagian daripada umatnya dan kami pernah berselawat kepadanya semasa hidup di dunia 1 kali saja. 3 tiumu de paduk tahun now de na 60 tahun, tapi pernah berselawat cuma 1 kali. Pergilah malaikat itu ke dalam surga, membuat pengaduan kepada Rasulullah. Seketika itu Rasulullah meninggalkan segala bentuk kesenangannya, menjemput umatnya yang masih ada dalam neraka. Kesimpulannya, walaupun hanya 1 kali, ketahuilah salawat itu akan bersaksi untuk syafaat di hari kiamat. Tapi kepegahnya Rasulullah dalam hadis, salatu ummati tu'ratu alayya fi kulli yaumil jum'ah. Selawut-selawut umatku akan sampai pahalanya kepadaku tiap-tiap hari Jumat. Ayo tak telawut dari uro Sabtu sampai uro Hamil. Yang pahala jina tapi gotroh ke Rasul. Akan dibetroh kepada Rasul tiap-tiap hari Jumat. Dalam 1 minggu itu pahalanya sampai kepada Rasul tiap-tiap hari Jumat. Faman kana aksaruhum, orang-orang yang lebih selawat kepada Allah ke Rasulullah, karena aqrabahu minni manzilatan, orang itu lebih dekat dengan Allah di hari kiamat. Maka hanahirillah tanya bukan orang yang cuma 1 kali berselawat seumur hidupnya, dia manusia paling terakhir mendapat syafaat daripada Rasul. Karena hanya 3. Tidak yang kira-kira berapa duga nak selawat. Yang lebih daripada 3 berarti dia bukan orang yang terakhir kali mendapat syafaat. Sebab daripadanya lah ada 1 lagi manusia paling terakhir untuk masuk ke dalam surga. Paling terakhir. Tadi modalnya hanya mati membawa iman. Dia meninggal sempat membawa imannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi kebaikannya sedikit pun tidak ada. Tidak ada kebaikannya sedikit pun. Dia manusia terakhir yang masuk ke dalam surga. Olehnya analis. Ada ngomong tak ada yang neraka. Yang analis. Yang ceritanya banyak. Berjuta-juta tahun, miliar-miliar tahun, adanya akan terjadi itu ketika hari kiamat. Berbicara tentang alam lain yang hang beri badannya pakai akal. Menyata fikir secara akal hang. Anda dia pakai akal dengan, dia pakai iman. Iman bahwasanya perkara itu pasti akan terjadi supaya mangat membangkit. Mangat termotivasi kepada kitanya untuk tak persiapkan amalan untuk tak hadapi hari kiamat tersebut. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah maulid yang dirahmati Allah. Pada akhirnya segala bentuk perbuatan kitanya, segala bentuk kesalahan kitanya, menyebutnya hanata taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang akan tergantung antara langit dan bumi. Perkara yang paling penting yang wajib kita jaga adalah perkara sembahyang. Maka hai bapak-bapak,
Hai abang-abang, hai ibu-ibu, hai adik-adik sekalian, sekedar hanya ingin mengingat bahwa sehebat apapun katanya Udin dalam dunianya, ibadah berupa sembahyang, adanya hanya mampu dan kerjakan ibadah-ibadah yang lain, Allah tidak betul. Itu tanya sembahyang hanya betul sembahyang cara kata bukan, tapi bersedekah gemar, berselawat gemar. Pahala sedekah itu, pahala selawat itu bergantung antara langit dan bumi, sehingga di orang kiamat dia mereka tuntut kepada Allah, ya Allah, pada hari bulan tanggal bulan di dunia kami pernah merayakan hari Maulid Nabi di tempat kulit. Di mana pahala itu? Lipat udah yang kata lain pahala atau pucuk triliun ya jauh. Pakat terhalang nilai kebaikan itu oleh tinggalnya sembahyang. Yang mohon pahala orang-orang putra kemayang adik-adik kali. Nyo nilai ibadah pasti ada nuntut pahala daripada Allah. Tapi pahalanya hambri. Punya sembahyang tadi harus betul. Dalam hadis yang berkata Rasulullah, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Sesungguhnya yang awal kali, pertama kali dihisab, dipertanyakan kepada hambaku di hari kiamat adalah perkara sembahyangnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Apabila sembahyangnya saluhat, sejahtera, betul, sungguh dia akan mendapat kemenangan. Fa in fasadat faqad khaba wa khasira. Apabila sembahyangnya rusak, sungguh dia menjadi orang yang rugi. Inat juga dalam hadisnya juga fa in saluhat begini. Yang sembahyangnya betul. Berarti tanya ada sembahyang tapi kita ada betul. Yang sungguh rugi aja kita. Apalagi memang danyo ucapan kepada tarikus shalah, orang-orang yang meninggalkan salat, maka jauh lebih pedih siksanya. Maka untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang sekalian memandu, untuk sempurnanya pahala ibadah dan yang lain, sempurnakan dulu ibadah salat. Banyak ibadah sembahyang dan yang betul, ubina ibadah yang lain pun akan ada nilai pahalanya. Banyak ibadah sembahyang dan yang belum, ibadah yang lain pun hanya merumpuk pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dan gemar bersedekah, senang kepada anak yatim, senang kepada fakir. Namun sia-sia adanya, tapi betul lah sebenarnya. Apalagi dan yang adik-adik, yang inam, derajatmu adalah pada salat. Jangan kau tinggalkan salatmu agar nilai perempuan yang ada padamu lebih tinggi. Nilai perempuan itu bukan pada mahar yang tinggi, tapi pada iman, pada salatmu. Maka kesimpulannya pada hari yang sangat berbahagia ini, Gedanya kamu susah payah selama pada buro atau dari kulit yang kau ikut rencanakan lagi itu pegah dari awal itu adalah nikmat Allah berupa iradah, bercita-cita. Orangnya sudah terlaksana, itu adalah nikmat Allah berupa kudrah, mampu melaksanakannya. Adanya orangnya mampu tak kerjakan dan sedang berjalan, tak harap daripada Allah beri pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mestinya tempat ini adalah pasar, mestinya tempat terlaknat. Mohon maaf barangkali tersinggung
kepada pemiliknya. Tapi beginilah yang diceritakan dalam agama. Pasar apapun jenisnya, dia mesti tempat terlaknat. Namun karena merayakan Maulid Nabi, mudah-mudahan menjadi berkah dari hari ini hingga sepanjang masa. Dan pada akhirnya saya, di mana ada kesilapan dan kekurangan di segi berbicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita mengakhiri, untuk memberkati acara kita, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li shaykhina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakharatil maut wan najati minan nar wal 'afwi indal hisab. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya fa'alan lima yurid ya Rahim ya Wadud ya Zal Arshil Majid. Ifina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa واحفظنا بما حفظت به الروحا في الجسد وانصرنا بما نصرت به الرسل ولا تشمت بنا أحدا إنك على كل شيء قدير ويا نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اختم آجالنا ولوالدينا بحسن الخاتمة والسعادة ولا تختم آجالنا ولوالدينا بسوء الخاتمة والشقاوة. ربنا تقبل منا واستجب دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربي مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيتها
Sekian, mudah-mudahan itu yang akan kita sampaikan dulu jenah bahan renungan untuk kita murah-murah agar termotivasi untuk lebih giat lagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya setiap amal ibadah kita yang sudah bersedia untuk melaksanakan, Allah akan memberi pahala yang setimpal kepada yang berdoa. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian pada akhirnya saya mewakili wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tengku Jabari. Semoga ceramah yang disampaikan membuat kita sadar akan pentingnya salawat dan semoga diberkahi acara pada pagi hari ini. Selanjutnya acara terakhir santunan anak yatim yang akan diwakili oleh BKP sekalian. Kami harapkan bagi rekan-rekan mewakili untuk silakan maju ke depan. Rasulillah Sallallahu ala yasil habibillah wasallam. Bismillah. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.